Karena memiliki nalar dan daya kreasi, manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, seringkali justru dalam keberdosaannya memakai daya kreasi itu untuk juga secara kreatif bertindak berpura-pura. Saking begitu kreatifnya, sampai-sampai fasih dan bermain teater di dalam panggung kehidupan. Seolah-olah kehidupan ini adalah seperti panggung sandiwara. Dan orang dengan perannya masing-masing bisa saja memainkan perannya dengan berpura-pura. Bagaikan sandiwara benar. Dan itu yang lalu kemudian setiap kita akhirnya tidak menjadi otentik. Kita hidup dalam kepura-puraan. Atau dalam bahasa kerennya kemunafikan. Padahal tanpa sadar pula dengan daya kreasi yang kreatif itu dan membuat sebuah tindakan kepura-puraan dalam segala hal, baik itu pura-pura untuk beribadah atau pura-pura mengasihi atau pura-pura hidup benar atau pura-pura menjadi baik, tanpa disadari juga sedang memenjarakan seseorang yang bertindak pura-pura itu. Kenapa? Saya identikan kepura-puraan itu dengan pemenjaraan. Karena sebenarnya saat seorang berpura-pura, dia sedang memainkan perannya yang lama-lama akhirnya menjadi sebuah tabiat atau kebiasaan. Dan kalau kepura-puraannya itu menjadi begitu fasih dilakukan, seolah-olah dia harus menjadi seperti A sesuai dengan konteks A, seperti B sesuai dengan konteks B, maka dia mulai fasih untuk menjadi pribadi yang berlipat kali ganda, berubah-ubah dimanapun sesuai konteks. Alasannya adalah bijak, supaya diterima maka harus mengikuti aturan main dari sebuah tempat, padahal itu dilakukan dengan kepura-puraan. Disinilah kepura-puraan menjadi penjara, membuat orang tidak lagi otentik dan tidak hidup dalam kebenaran, bahkan tidak lagi berpikir tentang apa yang benar. Yang penting adalah saya bisa menyenangkan semua pihak. Saya bisa berpura-pura di tempat A menjadi peran ini sesuai dengan acting saya, dan di peran B saya juga akan berakting seperti B. Karena itu kita perlu hati-hati sekali dengan daya kreasi berpura-pura ini. Karena itu adalah penjara yang mengerikan buat kita sampai akhirnya kita kehilangan identitas diri kita yang sebenarnya. Saya ini siapa? Karena itu mari kita keluar dari pemenjaraan kepura-puraan itu. Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian. Pertama-tama di dalam Kolose pasal 2 ayat 18-19, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat jadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Lalu satu ayat lagi dari Roma pasal 12 ayat 9 juga memuat sebuah kata pura-pura, yaitu hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dalam versi Indonesian Modern Bible, Roma 12 ayat 9 menuliskannya, hendaklah kasih itu tanpa kemunafikan. Dua ayat ini memberitahukan kepada kita tentang sebuah gambaran kepura-puraan yang dimanifestasikan dalam kehidupan pertama di Kolose adalah beribadah. Pura-pura menghamba, pura-pura melayani, pura-pura merendahkan diri. Beribadat kepada malaikat dikatakan berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Tetapi sebenarnya di balik itu ada udang di balik batu. Pembesaran diri oleh pikiran yang duniawi. Dan akhirnya Tuhan yang adalah kepala itu disingkirkan karena dia yang mau jadi kepala. Karena demi untuk supaya dia jadi kepala yang diikuti banyak orang, hidupnya dipenuhi dengan kepura-puraan, merendahkan diri, beribadah, dan beragama. Dan setiap agama atau religi yang dilakukan dengan kepura-puraan adalah agama yang demi untuk dilihat orang, supaya diakui sesuai dengan konteks sosial A, konteks sosial B, konteks sosial C, sesuai dengan tempat di mana berada, maka jadilah seseorang bagaikan bunglon
yang sesuai dengan perannya dia bersandiwara, sesuai dengan panggung teater yang dikenakan kepadanya dan dia lakukan itu. Sungguh menjadi sesuatu yang mengerikan. Dan digambarkan di Kolose pasal 2 bahwa orang yang semacam itu tidak sedang berpegang teguh kepada kepala. Berarti dia sedang justru berpegang kepada peran-perannya tapi tidak teguh kepada prinsip yang kepala hidupnya, yaitu Tuhan sendiri yang menunjang, yang mengikat oleh satu dengan yang lain dalam satu tubuh Tuhan. Dan untuk menerima pertumbuhan ilahinya, dengan kata lain, kepura-puraan justru akan memandekkan pertumbuhan rohani seseorang, membuat seseorang menjadi kerdil dan tidak bertumbuh dewasa sebagaimana seharusnya, yaitu dewasa dalam kebenaran. Dewasanya pura-pura, sesuai dengan konteks. Di satu tempat tertentu dia tampak dewasa, di tempat lain dia menjadi begitu sangat kekanak-kanakan. Karenanya inilah sebenarnya split yang terjadi atau pemenggalan diri kita yang begitu rupa memainkan peran-peran kita dalam panggung teater atau sandiwara kehidupan yang sebenarnya adalah semuanya serba kepalsuan. Dan Roma 12 ayat 9 kali ini manifestasi dari kepura-puraan dikenakan di dalam tindakan mengasihi. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Berarti dengan kata lain Tuhan ingin mengatakan bahwa kasih agape, kasih ilahi itu adalah sebuah kasih yang otentik tanpa kemunafikan, tanpa sandiwara, tanpa pura-pura, real, bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan inilah sebenarnya yang harusnya kita amalkan dalam kehidupan kita. Kasih mengasihi tanpa bersandiwara, tanpa kepura-puraan. Kita akhirnya lalu kemudian melakukan tindakan kasih itu sebagai sesuatu yang dikatakan dalam kitab suci kejahatan. Karena kepura-puraan dalam mengasihi adalah sama dengan sebuah kejahatan. Makanya Roma 12 mengatakan jauhilah yang jahat. Lebih baik memang tidak perlu mengasihi atau pura-pura mengasihi daripada mengasihi dalam kepalsuan, atau mengasihi hanya di bibir saja, atau mengasihi hanya satu tindakan saja yang lainnya. Lalu kemudian dia hidup dalam kebencian, kecaman di dalam hati kepada orang yang di mulutnya kita manis kepadanya. Sungguh ini sesuatu yang mengerikan dan ini adalah sebuah kejahatan. Sampai Roma 12 ayat 9 mengatakan lakukanlah yang baik. Berarti apa? Yang Tuhan inginkan adalah sebuah kehidupan di mana kita keluar dari penjara kepura-puraan itu. Dan jangan biarkan diri kita dipenjarakan oleh kepura-puraan kita sendiri. Jadilah otentik. Hidup ini bukan panggung sandiwara, tempat berpura-pura. Kalau engkau sakit, katakan saya sakit. Kalau engkau lemah, katakan engkau lemah. Kalau engkau sedang tidak baik-baik saja, katakan engkau tidak sedang baik-baik saja. Katakan ya, katakan tidak. Sesuai dengan apa yang fakta engkau sedang hadapi. Karena itu mari kita belajar untuk supaya penjara kepura-puraan tidak mengkerangkeng kita. Karena makin sering kita berpura-pura, makinlah kita terpenjara lagi dalam dusta. Dan si jahat tentu saja akan senang melihat kita menjadi agen-agen pengikutnya yang terus hidup dalam dusta. Terpenjara dalam dusta karena pura-pura kita. Dan ujungnya adalah makin hidup pura-pura, makin sengsara seseorang di bawah tekanan kebohongan, akhirnya membuat dia makin tertekan. Dan ketika satu saat meledak dan yang real itu muncul, kita lalu tidak siap dan malah kekacauan baru akan muncul. Karenanya mari kita belajar jujur, belajar untuk lepas dari segala kerangkeng hipokrites atau kemunafikan atau bersandiwara atau kepura-puraan. Minta Tuhan bebaskan kita dari penjara itu dan katakan bagi apa yang kau rasakan sejujur-jujurnya, apa yang kau mau katakan. Dan tentu saja butuh hikmat di atas semuanya supaya kita bisa belajar bagaimana mengungkapkan apa yang kita rasakan sesuai dengan apa yang kita rasakan, mengungkapkan apa yang kita pikirkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan proses ini memang memerlukan waktu yang panjang, tetapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Mari biar kita tidak menjadi narapidana kepura-puraan. Jangan jadi tahanan kepura-puraan. Tapi hiduplah di dalam kebenaran yang memerdekakan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Jangan takut, Dia beserta dengan kita. Semakin kita jadi benar, semakin kita merdeka dan hidup dalam ketentraman sejati. Amin.